Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Kami bersyukur untuk semua hal yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami, dalam kesehatan, dalam seluruh aktivitas yang boleh Kau izinkan, Kau berikan pada kami. Dan kalau saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berbicara pada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita dengan membaca dari kitab Mazmur 127 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Demikian bunyinya, nyanyian Syarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini ya, meskipun dalam situasi dan kondisi ya, di tengah pandemi kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama menjalani aktivitas kita. Kita akan bersama-sama mendengar renungan Tuhan dengan tema Hope and Strength. Ya. Bagaimana kita sebagai umat pilihan Tuhan harus memiliki harapan, dan bagaimana harapan itu bisa memberikan kekuatan pada hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya berada di lantai 2 gedung Fakultas Teknologi Informasi. Ya. Jadi lokasinya berada di Jalan Noto Amijoyo, sehingga kita sering menyebutnya gedung Fakultas Teknologi Informasi di kampus Noto, atau kita sebut kampus Noto. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian, ya, identitas jalan seringkali kita gunakan untuk memberikan nama atau sebutan dari gedung yang kita miliki yang tersebar di wilayah Salatiga. Saya teringat ketika pertama kali saya memasuki gedung ini, ya, sekitar tahun 2017, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana saya sangat bersyukur ya, UKSW diberikan berkat yang luar biasa dari Tuhan, berupa gedung yang seperti ini, ya, dengan ruangan yang banyak sekali yang kita bisa gunakan untuk aktivitas kita, dengan kualitas bangunan yang ya secara arsitektural kita bisa melihat, patut kita banggakan. Nah, tetapi Bapak Ibu, untuk kondisi saat ini tengah pandemi kita bisa melihat bersama bagaimana aktivitas di gedung ini sangat menurun drastis. Yang semula dalam kondisi normal ya perkuliahan dilakukan ya sebelum pandemi, ya, tiap harinya ada ribuan orang melakukan aktivitasnya di sini. Tetapi di tengah-tengah pandemi seperti ini kita bisa melihat bahwa aktivitasnya sangat turun drastis. Yang ada di sini sebagian besar adalah aktivitas dari kita sebagai dosen maupun tenaga kependidikan yang harus melayani meskipun di tengah kondisi pandemi. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, ada banyak sekali organisasi, ada banyak sekali lembaga yang menunjukkan kehebatannya dengan cara membangun gedung-gedung yang besar, dengan membangun menara-menara yang tinggi sebagai bentuk
kesuksesan atau untuk menunjukkan kehebatan mereka. Tapi lihatlah saat ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali gedung-gedung, tempat-tempat perkantoran, termasuk kita. Kegiatan aktivitasnya sangat jauh bila dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Artinya bahwa gedung, fasilitas itu memang penting. Tetapi dalam kondisi tertentu ternyata gedung-gedung seperti ini tidak bisa menjawab permasalahan yang ada. Tetapi pertanyaannya adalah seperti kita saat ini di Universitas Kristen Satya Wacana, apakah dengan sepinya aktivitas di tempat kita, di gedung-gedung kita, apakah itu menggambarkan juga sepinya kegiatan kita dalam melayani sebagai salah satu perguruan tinggi? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Kita bisa melihat dengan berbagai macam cara kita berusaha untuk tetap bisa menjalankan aktivitas kita sesuai dengan tanggung jawab kita meskipun di tengah-tengah kondisi pandemi. Pemanfaatan teknologi informasi, bagaimana kita gunakan semaksimal mungkin untuk kita bisa melakukan komunikasi kita kepada sesama dosen, kepada tenaga kependidikan dalam pekerjaan administrasi kita maupun terutama dalam kegiatan perkuliahan kita. Artinya kita bisa melihat bahwa memang aktivitas kita saat ini, kegiatan kita saat ini, produktivitas kita saat ini tidak bisa kita gambarkan dengan kondisi aktivitas di gedung ataupun di ruangan yang saat ini kita gunakan dalam kegiatan kita yang sudah sangat sepi, sudah mulai banyak penurunan ketika terjadi kondisi pandemi seperti ini. Artinya yang paling penting di sini adalah bahwa aktivitas, produktivitas sebuah lembaga sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Bagaimana kita sebagai bagian dari Civitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana ini berusaha untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kita meskipun di tengah kondisi pandemi seperti ini, dimanapun kita berada, dengan berbagai macam cara. Sehingga kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab kita selaku perguruan tinggi atau sebagai perguruan tinggi, sebagai lembaga pendidikan masih bisa kita jalani. Nah, ini sangat tergantung kita sebagai orang-orang yang ada di dalam lembaga ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan di dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah dalam kondisi seperti ini, yang mendasari aktivitas kita saat ini, yang mendasari seluruh kegiatan kita saat ini apa? Apakah kemampuan kita sebagai manusia? Ataukah kemampuan keuangan yang kita miliki? Ataukah kondisi sarana prasarana yang saat ini kita miliki? Tentu saja tidak. Sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi Kristen yang ada di negara ini, secara jelas bahwa universitas ini dibangun berdasarkan kehendak Tuhan. Kita bangun universitas ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagaimana dasar-dasar yang dibangun oleh universitas ini berdasarkan prinsip-prinsip Alkitabiah. Nah, oleh sebab itu, mari bersama-sama Bapak Ibu, kita melandasi apa yang kita lakukan saat ini berdasarkan pada firman Tuhan, Satya Wacana. Kita sebagai orang-orang yang ada di dalam ini, sebagai representasi, sebagai cermin dari visi misi yang diletakkan oleh lembaga ini, diletakkan Tuhan melalui pendiri bagi lembaga ini, bisa kita penuhi dengan sebaik-baiknya, dengan cara kita menaruh harapan kita dan kekuatan kita dari Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya jelas bahwa harapan, kekuatan yang kita tumbuhkan di lembaga ini harus berdasar dari Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sudah tidak ada lagi harapan dan kekuatan dari Tuhan,
masihkah kita bisa menyebut diri kita Satya Wacana, setia pada firman? Nah, kalau kita sendiri sudah tidak memiliki harapan dan kekuatan, lalu dengan apakah kita bisa memberikan harapan dan kekuatan pada orang-orang di sekeliling kita? Sebagai perguruan tinggi tentu saja kita punya tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat kita, khususnya masyarakat di negara kita. Bagaimana lembaga ini bisa hadir untuk memberikan harapan dan kekuatan meskipun di tengah pandemi yang seperti ini. Itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua adalah eksistensi dengan aktivitas kita, dengan kegiatan kita, dengan pelayanan kita di lembaga ini. Apakah itu cukup, Bapak Ibu? Beberapa waktu terakhir ini Bapak Ibu, kita memiliki beberapa berita yang cukup membelah ya. Artinya membelah di sini cukup meramaikan selain berita terkait dengan COVID. Yang pertama menurut saya yang menarik adalah adanya uji coba yang berhasil ya. Penerbangan angkasa luar yang pertama kali yang di dalamnya ada penumpang. Artinya penumpang di sini adalah kita atau masyarakat yang tidak memiliki kemampuan seperti layaknya seorang astronot. Ya, Bapak Ibu ya, kita sebut saja Richard Branson. Beberapa saat yang lalu Richard Branson telah berhasil ya dengan beberapa orang ya berhasil untuk mencapai luar angkasa meskipun hanya beberapa menit dan kembali lagi ke bumi. Tetapi itu pencapaian yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat Richard Branson ini memang orang yang sudah luar biasa. Dari usia 16 tahun dia sudah mulai menggeluti bisnisnya. Sampai akhirnya dia membangun sebuah studio rekaman ya Virgin Record, dan sampai akhirnya dia memiliki maskapai penerbangan ya Virgin Atlantic, dan dia mengembangkan usahanya ya, dalam dunia kereta api ya Virgin Rail, dan akhirnya yang terakhir adalah dia berhasil mencapai luar angkasa bersama teman-temannya. Ini sebuah pencapaian luar biasa di tengah pemberitaan COVID yang seperti itu, tetapi ya kita dihadapkan atau kita diberhadapkan dengan berita yang sedikit kita bisa melupakan berita itu. Ya, dengan keberhasilan dia ya bersama awak pesawatnya ya mencapai luar angkasa. Lalu yang kedua adalah Valentino Rossi, Bapak Ibu. Nah, Valentino Rossi dalam dunia balap ya dia mengumumkan pensiunnya ya dari dunia MotoGP. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang suka nonton balapan MotoGP, tentu saja ini menjadi berita yang menarik. Pertanyaannya adalah apakah hanya Valentino Rossi yang ada di dalam balapan itu? Tidak, Bapak Ibu. Ada sekian puluh pembalap di dalam arena balap MotoGP. Tetapi kita lihat nama Valentino Rossi ya selalu disebut dalam setiap event balapan. Meskipun dia tidak juara, Bapak Ibu. Bahkan dia pada posisi yang buncit ya, yang belakangan. Tetapi selalu nama itu disebut. Dan ketika Valentino Rossi mengumumkan masa pensiunnya di arena balap MotoGP, maka itu mengundang perhatian semua. Lalu yang berikutnya adalah dalam dunia olahraga yang lain seperti Messi dan Ronaldo, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu suka olahraga, lah ini beberapa bulan terakhir ya adanya isu transfer pemain ya pindah klub menjadi berita yang menarik dari dunia sepak bola, Bapak Ibu. Dan bagaimana nama Lionel Messi dan Ronaldo ini menjadi pesepak bola yang cukup membuat banyak perhatian. Apakah pemain sepak bola hanya dua orang itu? Tidak, Bapak Ibu. Ada banyak sekali pemain sepak bola, ada banyak sekali klub-klub di dalam olahraga ini. Tetapi lihat dua orang ini ya, saat ini sedang disorot ya karena kepindahannya ke klub yang lain. Gitu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira ketika orang-orang yang kita sebutkan tadi ya Richard Branson, Valentino Rossi, ya Lionel Messi, Ronaldo meninggalkan dunia mereka, ya, dunia sepak bola mereka, atau bahkan bila mana harus berakhir hidupnya, kira-kira kita kehilangan tidak, Bapak Ibu?
Kira-kira kita kehilangan sosok tidak yang berharga di bidangnya. Nah, tentu saja ini akan menjadi hal yang sangat membuat kita merasa kehilangan. Karena kehadiran orang-orang ini memiliki kontribusi yang besar di bidangnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan kita Universitas Kristen Satya Wacana? Apakah keberadaan kita ya cukup ada saja sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia ini atau bahkan di dunia? Sehingga ada dan tidaknya UKSW ini ya ada dan tidak itu ya tidak akan berpengaruh apa-apa. Ataukah keberadaan UKSW ini memberikan arti yang sangat besar di dunia pendidikan? Sehingga ketika UKSW tidak lagi beroperasi, di dalam dunia pendidikan, maka mungkin akan banyak orang yang kehilangan sosok UKSW di situ. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, tentu saja sesuai dengan visi misi dari UKSW ini, dengan lembaga ini, kita dituntut untuk senantiasa berkarya, memberikan kontribusi. Sehingga keberadaan UKSW ini menjadi sesuatu yang berarti di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga yang kedua yang perlu kita pikirkan adalah bahwa selain kita beraktivitas, menjalankan tugas kita untuk menunjukkan keberadaan kita dalam pelayanan kita di dunia pendidikan, yang kedua adalah seberapa besar kontribusi yang bisa kita berikan kepada mereka. Sehingga makna keberadaan kita menjadi sesuatu yang berarti bagi sesama kita. Ya. Seperti pesan Mazmur yang saya bacakan tadi Bapak Ibu, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di sini Bapak Ibu, ayat ini memberikan kita harapan untuk bisa sampai pada fase itu, untuk bisa sampai pada kondisi itu. Bagaimana ketika kita menaruh pengharapan Tuhan, bagaimana ketika kita bisa menghadirkan Tuhan di lembaga kita, maka harapan dan kekuatan kita akan senantiasa ada. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang benar-benar berarti, dan kehadiran kita juga akan menjadi arti penting bagi sesama kita di dunia ini. Nah, itu semua Bapak Ibu sekali lagi sangat ditentukan oleh kita semua yang berada di dalam lembaga ini. Bukan oleh gedung-gedung kita yang tinggi, tetapi oleh kita, karena kitalah UKSW itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga di sini sebagai penutup firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menumbuhkan harapan dan kekuatan bagi kita semua di lembaga ini, maupun bagi orang-orang di luar lembaga ini, dengan selalu menaruh harapan dan kekuatan kita yang dari Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk kita memiliki komitmen untuk berharap dan membangun kekuatan yang berasal dari Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita, di mana Tuhan sudah banyak memberikan berkat bagi kita di tengah lembaga kita yang saat ini membutuhkan kita semua di sini, ya, kehadiran kita untuk bersama-sama kita mengembangkan lembaga ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang boleh kami terima, dan biarlah firman-Mu ini senantiasa menjadi dasar setiap kami berpikir dan bertindak, sehingga respon yang kami berikan benar-benar bisa mencerminkan bahwa kami setia pada firman. Tuhan yang Maha Kudus, kami berdoa padamu untuk seluruh aktivitas kegiatan kami di tengah-tengah kondisi yang masih diliputi pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami untuk kemajuan lembaga-Mu ini, untuk pelayanan-Mu di sini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh harapan dan kekuatan kami, Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu, Roh Kudus-Mu untuk senantiasa berada pada hidup kami, sehingga kami tidak kehilangan harapan, kami tidak kehilangan kekuatan meskipun di masa yang paling sulit.
tetapi justru Engkau senantiasa memberikan harapan dan kekuatan yang lebih lagi untuk kami bisa berkarya di lembaga ini. Oh Tuhan, kami berdoa padamu untuk segenap pimpinan di universitas ini, dari rektor, pembantu rektor, dekan, ketua program studi, dan ketua unit yang lain Tuhan, dan sampai dengan seluruh dosen, pegawai, mahasiswa, pegawai administrasi, semuanya Tuhan yang saat ini beraktivitas di lembagamu ini. Biarlah Engkau sendiri yang memiliki kehendak, dan biarlah Engkau sendiri yang berkenan untuk mengizinkan kami menjalani aktivitas kami di tengah-tengah lembaga ini. Dan biarlah lembaga ini menjadi lembaga yang memberikan harapan dan kekuatan bagi kami semua. Dan juga bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi bangsa dan negara, dan bahkan bagi dunia. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa tidak meninggalkan kami. Engkau senantiasa akan menyertai di semua kegiatan dan aktivitas kami. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin masih dalam kondisi yang kurang baik karena kondisi pandemi ini, baik sakit ataupun karena kehilangan pekerjaan atau yang lain Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu hadir bagi mereka, sehingga mereka diberikan kekuatan untuk menjalani dan memiliki jalan keluar untuk mengatasi semua permasalahan. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara Tuhan, dari presiden sampai pimpinan yang paling rendah, dan juga seluruh masyarakat di negara ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kami semua Tuhan, untuk senantiasa memiliki harapan dan kekuatan untuk bersama-sama bisa keluar di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Semua program yang sudah dirancang, semua program yang sudah direncanakan Tuhan, Engkau sendiri yang akan pimpin Tuhan. Biarlah semuanya bisa mendatangkan damai sejahtera, kebaikan dan berkat buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, kami juga mohon ampun untuk semua dosa kesalahan kami selama kami menjalani aktivitas kami Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita menutup ibadah kita dengan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin.